Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung dan Jawa Barat. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mita Handayani. 20 Februari lalu, warga Kota Bandung secara resmi memiliki wali kota dan wakil wali kota baru, yaitu Bapak Muhammad Farhan dan Pak Erwin. Dan sekarang sudah bersama saya wakil wali kota Bandung, Bapak Erwin, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum, bagaimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sawana teh sehat, kuat, pokoknya jag-jag waringkas teh. Jag-jag waringkas itu yang penting ya Pak ya. Iya. Ini enaknya saya panggil Bapak atau Akang? Akang deh. Akang aja. Biasanya ya? orang udah teranya Kang Erwin gitu. Kang Erwin. Biasanya ya. Kang Erwin. Kang, sekarang setelah menjadi wakil wali kota Bandung, Ya. boleh diceritakan sedikit dong bagaimana sih keseharian Akang sebagai wakil wali kota Bandung? Ya sebenarnya tidak banyak berubah ya. Jadi saya paling bayi bangun tidur, saya mengebanguni anak-anak sholat subuh berjamaah kadang di masjid karena sekarang di rumah dinas teh, masjidnya jauh, jadi sekarang berjamaahnya di rumah dinas gitu kan, semua termasuk satpam dan lain-lain gitu kan. Di situ aktivitas ya paling kalau jadwal ngaji saya itu Selasa, Jumat, Sabtu itu biasa habis sholat subuh ngaji gitu. Tapi kecuali ada undangan ngisi ceramah subuh ya. Kalau saya kan ada program namanya Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bersama warga itu sholat subuh gitu. Kalau ada beberapa dulu kan sering, kalau sekarang agak saya batasin karena capek juga ya gitu ya. Terus saya jadwal tuh ya paling gitu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam lah, kita usahakan seperti itu. Itu sudah rutinitas, pasti jadwal ada aja gitu. Kalau hari Sabtu Minggu biasa jadi saksi nikah sama yang nyerahin nikah atau yang nerima nikah gitu. Oh gitu. Itu udah banyak yang minta gitu. Karena kan sekarang ini permintaan masyarakatnya lain-lain. Ada yang bisa ngisi ceramah, makanya sekarang ceramah juga saya jarang yang fokus kecuali hari-hari PHBI, hari besar Islam baru saya ngisi ceramah. Tapi kalau hari-hari biasa saya bilang nggak usah ceramah, kultum aja deh. Karena waktu kita kan terbatas deh. Kalau ceramah 1 jam, kadang-kadang bisa sampai 2 jam, biasa sekarang ini paling saya ngasih sambutan sama kultum sedikit gitu. Oh gitu. Karena kan undangan dari warga, undangan dari kecamatan, kewilayahan, urusan dinas, rapat, udah banyak, pokoknya padat banget sih sekarang gitu acaranya. Agak beda waktu jadi anggota DPR mungkin seperti itu. Agak beda ya Pak? Agak beda. Cuman kalau yang rutin mah udah biasa seperti itu. Tadi sih ngantar anak sekolah, ikutan teh tahsin, paling saya nengok anak ke pesantren gitu aja sih teh. Oke, lumayan agak sibuk ya Pak. Ya. Tadi kan disinggung sedikit flashback ketika Bapak menjadi anggota dewan. Ya. Nah, apa sih yang menjadi pembeda ketika Bapak menjadi anggota dewan dan juga sekarang sebagai wakil wali kota Bandung ketika terjun ke masyarakat? Ada yang beda nggak sih Pak, Kang, atau sama aja? Gini, waktu saya jadi anggota dewan, rumah saya terbuka dari subuh sampai jam 12 malam. Makanya saya, ya maaf bukan ini orang nyebut saya ini pemimpin tanpa sekat sengatnya gitu. Karena siapapun dari urusan sajadah sampai haram jadah itu datang ke rumah teh. Dari mulai korban Bang Emok, yang mau dioperasi, yang nggak punya beras, itu sudah biasa datang ke rumah saya dari jam 5 subuh. Mereka sudah datang seperti itu. Nah tentunya kalau jadi anggota dewan itu kan tugasnya menampung aspirasi, menyampaikan kepada eksekutif. Nah kalau sekarang lebih berbeda, tapi kadang-kadang saya langsung eksekusi juga ke lapangan. Tapi kalau sekarang lain teh, jadi sekarang ini karena sebagai eksekutif tentunya saya harus turun langsung menyelesaikan persoalan. Kemarin ada contoh, ada laporan pungli TPU Nagrog, saya datang langsung, uangnya dikembaliin, saya nggak langsung keluarin, kasihan ya. Dia suruh buat penyataan, jangan mengulangi, tapi efeknya itu alhamdulillah mereka di semua TPU sekarang sudah nggak ada yang berani lagi untuk minta pungli kepada orang yang meninggal gitu itu. Ada juga yang miras kemarin, saya turun langsung ngeberantas minuman keras, turun, kita ambil ciunya langsung saya buang, itu hammernya itu saya buang, lama saya dibuang langsung. Yang botol minuman kita sita bawa ke Satpol PP. Terus ada bangunan liar kita bongkar, gitu. Sekarang langsung lah, jadi sebagai eksekusi langsung. Sampah udah banyak, sampah udah banyak sekali, saya nurunin sampah belum diangkut kita ke sana, ada perusahaan pungli juga. Ya jadi sekarang ini betul-betul ya sebagai eksekutor gitu, sebagai eksekutor gitu. Karena tentunya begini teh, sekarang ini karena saya sebagai seorang pemimpin dan saya seorang muslim, jadi
tindakan saya ini berdasarkan kaidah usul fikih saya. Apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin itu adalah orang yang tindakan-tindakannya, kebijakan-kebijakannya tidak lain tidak bukan hanya untuk kemaslahatan umat. Jadi goalsnya apa yang saya kerjakan itu buat kemaslahatan umat aja. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia ada orang yang paling bermanfaat buat lainnya. Manfaatkan saya. Karena bahaya teh. Karena kata Rasul, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'atihi. Seorang pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul akhir atas kepemimpinannya. Jadi semua saya lillahi ta'ala aja. Mengerjakan semua ya kita niat ibadah saja pada Allah. Yang penting lillahi ta'ala Ya. dan bermanfaat bagi masyarakat banyak ya Pak ya? Iya, persis itu. Karena gini, kata saya jadi penyiar, nyatakan ibadah saja. Karena kan jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi gunakan apapun yang kita punya untuk beribadah kepada Allah. Mau sekarang di wakil wali kota, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik. Seperti itu teh. Nah kalau misalnya kita berbicara, Boleh saya minum tanya, saya masuk hausan. iya silakan Kang. Kalau misalnya berbicara mengenai tugas utama dan fungsi Akang nih sebagai wakil wali kota Bandung, itu sebenarnya apa saja sih Kang? Sebenarnya kan begini, kalau bicara wakil, ini kan fungsinya pengawasan ya. Pengawasan sama kayak inspektorat lah gitu kan. Tapi sekarang ini kami ini udah bagi tugas ya dengan Pak Wali ini, malah sekarang ini saya sudah keluar SK-nya menjadi ketua Satgas penegakan perda justisi. Jadi semua perda nanti itu di Kota Bandung ini yang dagang minuman keras saya pasti berantas teh gitu kan, kita sita bangunan-bangunan yang tidak punya IMB kita robohkan, kita bongkar. Terus hiburan malam yang emang menjual minumannya di luar ketentuan juga kita tutup juga. Kemarin saya juga menutup hiburan malam ya yang emang buka di tengah hari besar libur gitu kan, nggak boleh tuh. Kita tutup waktu bulan puasa yang buat kita tutup gitu aja sih. Terus nanti reklame yang melanggar perda kita bongkar gitu, hal gitu aja sih. Terus saya juga mungkin insya Allah sebagai ketua Komda Lansia, jadi nanti lansia-lansia ini di bawah saya gitu ya pengaturannya seperti itu. Jadi Pak Wali step by step memberikan tugas secara resmi kepada saya dengan membawakan SK gitu. Tapi tugas saya adalah ya mendampingi Pak Wali Kota tentunya, mendampingi Pak Wali Kota, rapat-rapat dengan OPD, kontrol kewilayahan. Ya Pak Wali Kota kan yang punya kebijakan teh gitu. Pak Wali Kota yang tanda tangan, tapi apapun saya melaporkan hasil audiensi dari masyarakat yang datang ke saya, dari mulai ormas, dari mulai keluhan warga, banyak lah ya, yang itu pasti dari mulai yang sekolah. Pokoknya saya pasti setiap rapat itu ada penulis yang selaban ke Pak Wali. Pak Wali, sebenarnya saya udah rapat dengan ini kira-kira gimana. Tapi kalau emang kira-kira ini suka saya putuskan langsung gitu. Saya biasa putuskan langsung, oke, kalau ada masalah saya langsungkan banyak lah. Karena begini, bagi saya ini, alhamdulillah sampai detik ini apapun persoalannya selalu selesaikan. Tidak ada, maka bisa dicek sama teteh. Apapun yang saya kerjakan itu selesai semua teh. Gitu. Nah, ini nyambung dengan pembagian tugas tadi antara Bapak dengan Pak Wali. Ya. Untuk bagaimana sih agar Bapak Erwin, Kang Erwin ini tidak overlapping dengan Pak Wali? Kayaknya enggak ya. Kemarin kita contoh saya melaporkan. Kemarin ada demo tuh. Ada demo dari para mahasiswa kemarin, saya izin. Pak Wali, bagaimana kalau saya menghadapi? Izin dulu saya. Izin dulu ya. Pak Wali, saya pasti izin dulu. Sebelum saya bergerak, saya pasti minta izin. Tidak mungkin saya langsung bergerak overlap. Kecuali ada banjir, kecuali ada pungli, mungkin saya langsung gitu mah. Tanpa izin, saya langsung selesaikan sendiri sama saya. Tapi kalau yang sifatnya kebijakan strategis, saya pasti izin dulu ke Pak Wali. Baik. Ya tetap jangan ada dua matahari teh. Iya, Nggak boleh ada dua matahari. Tetap kita akan beroverlap. Kita di saat kita melangkah kemarin untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya ada komitmen-komitmen politik yang kita bicarakan. Bagaimana kita ini berdua bisa bermanfaat buat masyarakat ya, seperti itu. Yang penting mah jangan mendahului dan kunci utamanya adalah koordinasi ya Kang ya. Siap, betul. Tetap komunikasi yang baik. Ya alhamdulillah Pak Wali komunikatif. Saya WA pasti balas, ya walaupun kadang telat, mau lagi rapat, paling Kang Haji kumaha kayak tadi. Ya gua beres tuh, siap beres Pak Wali, sama. Kayak sekarang pasar di Bandung ini agak masalah, Pak Wali udah sebagian ke saya deh tugasnya. Ya siap, tapi harus resmi saya bilang deh gitu, harus resmi, nanti saya selesaiin pasar.
mana tugas, masalah apa yang nggak selesai, tugasnya ke saya gitu. Gitu saya suka minta gitu. Pak Wali kalau yang belum selesai udah mas aja selesaiin gitu. Soal gitu saya sih. Gitu kalau saya pasti saya akan melakukan komunikasi dengan Pak Wali ini. Karena kan harus sinergi teh. Alhamdulillah wali kota ini baik ya, orangnya juga humble. Sama Haji gimana gitu. Jadi kita tukang heureuy lah sarua teh. Sok heureuy jeung saya gitu kan biasa we gitu. Baik Kang Erwin, ini perbincangannya semakin menarik, namun siap. kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Nanti setelah jeda, saya akan bertanya mengenai masalah pendidikan ya Kang ya. Oke. Baik, wargi Bandung dan Jawa Barat, nanti kami akan segera kembali, tetaplah di Indonesia Forward. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di wilayah Kabupaten Karawang meluap sehingga merendam ratusan rumah. Sebanyak 147 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward dan kami akan lanjut berbincang dengan Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Erwin. Pak Erwin, ini kan Bapak sudah menjadi Wakil Wali Kota Bandung dan tentunya ada kaitannya dengan ASN ya Pak ya? Siap. Nah, bagaimana keterlibatan Bapak dalam pengawasan kinerja aparatur pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Perda Kota dan keputusan Wali Kota? Jadi gini mungkin teh, kita sekarang ini sudah mulai rotasi mutasi. Ya. Tentunya sesuai janji kampanye kita bahwa kita ini akan melakukan merit system. Jadi sekarang ini semua eselon 2 ini di box 9 teh. Jadi kita cek dulu pola kinerja segala macam ya kalau bicara dengan para ASN. Makanya sekarang juga Impact Squad ini suka melaporkan kepada saya, camat mana yang benar, camat yang tidak benar, lurah mana yang tidak benar, mana hukumannya, seperti apa. Dia konsultasi kepada saya. Jadi saya bagaimana melakukan, karena kita merubah konsep teh. Bandung ini, jadi sekarang ini kami merubah mindset bukan lagi ego sektoral, tetapi ecosentris, yaitu kolaborasi dan gotong royong. Nah, jadi sekarang ini sesuatu masalah tidak dikelola oleh satu OPD, tetapi beberapa OPD stakeholder. Jadi masa pendidikan itu bukan hanya di Disdik, tapi di Dinkesnya ada, di SBM-nya ada, semua ada. Karena terkaitan air bersihnya dari mana, jadi semua dilibatkan teh. Supaya kita menjadikan kolaborasi semakin kuat. Nah, termasuk juga bagaimana saya mengimplementasikan perwa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Wali Kota. Seperti contoh, kemarin kami, Pak Wali mengeluarkan perwa terkait hiburan malam tidak boleh buka di hari besar. Gitu. Ada yang buka, saya turun, saya tutup. Nah, itu bagaimana kami mengimplementasikan apa yang dibuat oleh perwa seperti itu. Jadi intinya semua APD ini tetap sekarang ini udah cek badan, apalagi S1, S2, S3 itu bisa laporan masalah sekarang BUMD PDAM kan lagi baru selesai nih di rootnya semua berhenti nih, sekarang dipegang oleh Asda 2 ya sebagai Dewan Pengawas PDAM. Dia laporan pada saya, Kang begini, Pak Wakil begini gitu. Oh, bagaimana keputusannya? Ya akhirnya kita harus saling. Saya lapor, Pak Wali ini gimana nih? Pak Wali kadang ngajak saya, Kang ini mau mutusin gimana nih? Masukan dari Akang gitu. Jadi semua kita kerjasama yang baik saja. Karena kan tidak ada yang sempurna manusia ini. Tentunya seseorang itu pasti ada kelebihan dan kelemahan. Jadi kita selesaikan dengan berkomunikasi yang baik gitu teh. Seperti itu sih. Jadi kalau Perda itu pasti nanti diimplementasikan oleh Perwal. Dulu saya bagaimana mengimplementasikan Perda kemiskinan pasal 14 poin A. Nah, contoh itu ada bunyinya warga Bandung berhak mendapatkan sandang pangan perumahan. Nah, bagaimana kita implementasikan? Waktu saya selesaikan terkait dengan orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, kita dasarnya itu acuannya bagaimana? Nah itu teh. Baik. Nah,
Kang Erwin, kita sekarang bergeser ke masalah pendidikan. Oke. Kalau dilihat-lihat sih Kang Erwin ini sangat concern terhadap pendidikan ya. iya. Nah, gimana nih strategi pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat sektor pendidikan, Kang? Mungkin begini teh. Sekarang ini lulusan SD ini totalnya kalau tidak salah 36.666. 18.000 sekiannya masuk ke negeri, 18.000 sekiannya lagi pasti masuk ke swasta. Tentunya ini menjadi polemik. Pasti semua orang pengen bersekolah di negeri kan, seperti itu. Nah, bagaimana kami ini buat kebijakan? Akhirnya kami berpikir kemarin dirapatkan oleh Pak Wali. Gimana Kang? Betul, saya bilang begini Pak Wali, kalau bisa RMP rawan melanjutkan pendidikan ini diberikan kepada warga yang bersekolah di swasta. Karena RMP ini kalau tidak lebih sekitar 13 ribuan, masih kurang. Tapi insya Allah kami membuat kebijakan warga yang sekolah di swasta tipe C, tipe D kami mengklasifikasikan teh. Ada tipe A itu ya bagus lah kayak Al Azhar, yang sekolah saya favorit lah. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe A, tipe B ini mungkin itu sudah banyak peminat lah, antri ya yang sekolah itu. Yang kita bantu tipe C, tipe D. Nah, warga yang sekolah di tipe C, tipe D itu gratis. Kami juga akan insya Allah akan bantu sekolah-sekolah swasta yang pasu-pasunya masih kurang. Karena begini, dari sekolah yang Kota Bandung, ini mereka ada yang bisa tinggal terisi 7.500 bangku. Kalau nggak kita bantu, pasti bangkrut, pasti kolaps sekolah itu. Akhirnya kemarin kami rapat lagi, bagaimana kebijakannya akhirnya. Yang 18.000 sekian ini kita larikan ke semua sekolah. Supaya apa? Supaya sekolah ini tidak bangkrut, tidak kolaps. Kenapa? Ada muridnya, minimal guru-gurunya juga masih bisa digaji. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan kita kemaslahatan saja gitu, seperti itu. Termasuk juga kita kontrol juga, kemarin Pak Wali menemukan indikasi ada jual beli kursi gitu kan di tempat sekolah katanya gitu kan. Pak Wali mungkin yang urus itu, saya di belakang saja, nanti kalau Pak Wali minta bantuan saya turun gitu kan. Tentunya ini juga perlu kontrol dari saya mungkin dengan Pak Wali untuk sejauh mana sih gerakan, makanya kita merintahkan kepala dinas untuk turun ke bawah. Siapa oknum dan lain-lain. Minimal. Sekarang udah menghimbau juga Pak Wali. Jangan sampai orang yang sudah masuk ketahuan saya dikeluarkan kena pidana juga, baik orang tuanya maupun orang yang disogoknya gitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin betul-betul kami ini menjadi pemimpin yang amanah. Teh tahu apa syarat pemimpin? Apa tuh, Kang? Ada 8 syarat menjadi seorang pemimpin. Satu, harus patronah, harus cerdas. Makanya karena harus cerdas saya lahir di Bandung, SD, SMP saya di Bandung. S1 saya di Bandung S2 saya di Bandung. S3 saya baru selesai kemarin. Judul saya disertasi itu manajemen penguatan profil pejabat Pancasila. Karena saya pengen warga Kota Bandung ini bukan hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi kuat secara mental, tangguh secara sosial dan adaptif secara kultural. Dan murid ini, siswa-siswa ini bisa mengimplementasikan ilmu yang dia dapat itu bukan hanya di otak saja, tetapi bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Bagaimana caranya? Makanya saya bisa ke Pak Wali bisa nggak kalau 5 kesadaran keterapan di Kota Bandung? 5 kesadaran 5 kesadaran. Al-wa'yu ad-dini, selain untuk beragama dulu dikuatkan agamanya di sekolah. Al-wa'yu al-ilmi, bagaimana kita ini memberikan ilmu. Makanya kami ada program di Kota Bandung ini, kuliah gratis buat warga yang tidak mampu sampai jadi sarjana. Yang ketiga, al-wa'yu al-watani, bagaimana anak-anak kita ini cinta kepada sekolahnya, cinta kepada Kota Bandung. Yang keempat, ini singkat ya, kalau bisa panjang. Yang keempat, al-wa'yu al-izimai, kesadaran untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi jangan sampai anak kita kulen, istilah sunatnya kulen di imah cicing gitu kan, tidak keluar rumah tapi harus bergaul dengan masyarakat. Yang kelima, al-wa'yu anidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Bagaimana kalau dijalankan saya yakin anak kita bakal sukses dunia dan akhirat. Seperti itu teh. Kalau saya jawab lebih panjang bisa saja, cuman takutnya kepanjangan saya ngejawab. Takutnya kepanjangan. Baik Kang. Nah ini beberapa waktu terakhir ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan. Ada yang mengenai siswa yang masuk barak, lalu jam malam. Nah untuk Kang Erwin sendiri bagaimana nih tanggapannya terhadap hal tersebut? Kalau bagi saya setuju. Setuju ya? Setuju. Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran Gubernur nomor 51. Tujuannya apa? Ini tadi,
bagaimana anak-anak ini mempunyai karakter, mempunyai akhlakul karimah yang sangat baik. Kenapa? Di saat anak ini didisiplinkan, kan anak saya teh 2 kuliah dulu pesannya di Gontor, anak saya 2. Itu dari jam 3 subuh bangun, tidur jam 11 terus. Jadi sekarang disiplin, kehidupannya itu seperti itu. Ya mungkin Pak Gubernur pengen seperti itu. Kalau Pak Gubernur itu kan pengen pancawaluya, cager, bager, singer, pinter ya. Jadi ya mungkin sama dengan tadi konsep saya yang 5 kesadaran. Nggak jauh beda gitu kan. Bagaimana anak-anak kita ini selain juga kuat secara fisik, punya intellectual quality, punya spiritual quality, punya emotional quality yang sangat baik nantinya. Kalau emang bisa terapan seperti ini. Baik, harus disiplin ya. Kang, ini makin lama perbincangan kita makin menarik. Saya jawab suruh panjang, saya bisa jawab panjang. Cuma saya singkat-singkat aja. Singkat aja ya. Namun kita harus jeda sejenak. Siap. Nanti setelah jeda, saya akan bertanya kepada Kang Erwin mengenai pariwisata di Kota Bandung ya Kang ya. Oke, siap. Baik. Wargi Bandung dan Jawa Barat, tetaplah bersama kami. Indonesia Forward akan segera kembali. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Puluhan aparat gabungan Kamis siang melakukan razia di beberapa lokasi yang menjadi langganan para joki beroperasi di jalur alternatif Puncak Kabupaten Bogor. Razia digelar setelah terjadi pemerasan yang dilakukan joki kepada wisatawan yang videonya viral di media sosial. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward. Dan saat ini saya masih bersama dengan Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin. Dan kita akan berbicara lebih lanjut nih Kang mengenai pariwisata di Kota Bandung. Ini menurut Akang, bagaimana sih potensi pariwisata di Kota Bandung ini? Sangat-sangat besar peluangnya. Karena Bandung ini kan kota jasa dan pariwisata. Tentunya bagaimana kami ini merawat Art Deco ya, terus merawat tempat-tempat peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Bandung ini menjadi pusat wisata tentunya seperti itu. Selain juga mungkin ada kebun binatang Joe ya di sini gitu ya, sekarang penuh sekali. Terus juga pusat-pusat kuliner yang kami kembangkan. Makanya kami ini sekarang membangun UMKM Center di 30 kecamatan. Kami membangun pusat inkubasi bisnis 30 kecamatan. Kami membangun pusat kuliner 30 kecamatan. Kenapa? Karena supaya warga-warga ini tidak jauh Jadi kalau orang itu pengen ke pusat kuliner ada di situ, kita siapin tempatnya. Termasuk bagaimana kami ini membina para UMKM ini di pusat inkubasi bisnis Termasuk Joven juga di situ juga. Jadi kadang-kadang kita kasihan ya kalau ada Bandung kan ada ujung ke ujung bisa 2 jam. Nah, jadi kami itu sudah menempatkan 30 kecamatan lagi proses kayak kemarin Banjar Murah 30 kecamatan seperti itu. Nah, tentunya program ini kami bantu untuk masyarakat. Kita lagi FGD kemarin supaya bisa lebih menarik lagi nih. Emang ada beberapa konsep bagaimana di atas itu ada taman yang kita buat supaya orang bisa selfie yang indah. Ada pedagang-pedagang UMKM ya kita lagi persiapkan lah semuanya ya gitu kan seperti itu untuk Ciamplas juga karena kami pengen mengembalikan juga Ciamplas ini menjadi Ciamplas seperti dulu lah cuma ini konsepnya lah kita nggak bisa langsung ambil keputusan makanya kita FGD dulu nih hasil masukan seperti apa makanya kami membina para pengusaha kuliner ini di pusat inkubasi bisnis apa aja yang kita terapkan kepada pas kuliner ini pertama literasi keuangan bagaimana mereka itu jangan besar pasang pada tiang Kedua, digital marketing. Ya makanya kan mereka tahu, sharing digital kan mantep-mantep nih. Terus juga kreativitasnya kita kembangkan. Makanya kita mengeluarkan namanya Perda Ekonomi Kreatif. Termasuk kita ada Cempor untuk para pemuda yang pengen menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur seperti itu. Ya termasuk untuk menanggulangi kemiskinan ya. Karena kita ini pengangguran. Kita ini di 7,4, sekarang target kita di 6,4-an seperti itu. Nah tentunya bagaimana pusat-pusat kuliner, tempat-tempat budaya, tempat-tempat hiburan menjadi alternatif buat healing di Kota Bandung ini. Tapi kita rasakan bahwa di tiap liburan penuh terus. Nah, efeknya macet kan Nah, bagaimana kami akan membuat kantung-kantung parkir nanti.
Jadi nanti ada parkir vertikal teh ke atas, mobil di situ parkir, masyarakat jalan teh, olahraga budaya olahraga juga kan kita kembangkan. Jadi payahna kudu lempang, kudu jalan teh. Kalau nanti Kota Bandung, lagi kita buat konsep seperti itu. Karena kami kan membuat namanya angkot utama teh nanti itu. Nanti teh nggak ada angkot ngetem. Karena sekarang lagi dibangun BRT kan di Bandung ini seperti itu. Jadi intinya kita sambungkan dari program strategi nasional dengan program kita, visi misi kita, visi misi Bandung Utama. Seperti itu teh. Intinya kita rawat semua. Termasuk juga sekarang bagaimana heritage kita jaga. Heritage kita rawat, jangan sampai dibangun sama orang. Ternyata kan banyak juga yang kunjungan ke SMA 20 heritage tuh. Orang banyak orang bule juga ada yang datang ke oh ini heritage gitu kan. Makanya kita jaga semua teh, keasliannya. Baik Kang, kita beralih ke masalah yang lain nih. Masalah sampah kan selalu menjadi isu utama di kota-kota besar, termasuk untuk di Kota Bandung. Nah, untuk Kota Bandung sendiri seperti apa sih strategi atau apa yang sudah dijalankan agar permasalahan sampah ini bisa terkendali seperti itu, Kang? Jadi kami ini mengeluarkan 3 tahapan teh. 1 penanganan, 2 pemulihan, 3 penormalan. Nah saat ini adalah Bandung ini lagi tahap penanganan. Kita ini ada 136 titik kumpul sampah. Plus lebih lainnya banyak. Nah bagaimana kami memusnahkan titik kumpul sampah ini? Karena Kota Bandung ini setiap hari memproduksi sampah 1.496,3 ton setiap hari. Dan yang bisa dibuang ke TPA hanya 1.000 ton. Itu sekitar 140 rit ke TPA Sarimukti. Sisanya seperti apa dirawatnya? Ada yang pakai insinerator. Kami memang menargetkan 30 teh untuk menangani ini. Sekarang baru aktif 7. Jadi sisa target 23 ya. Tapi kami sudah juga sekarang target, kami kan ada dulu PIPPK. Sekarang kita ganti menjadi prakarsa. Nah nanti itu kita janji 2 juta kan. Nah itu ada kewajiban RW ini menjadi RW yang KBS, kawasan bebas sampah. Sekarang ada 400 sekian, target Desember harus 700 KBS sampah ini. Termasuk juga ada yang mandiri ya, jadi kita pisahkan, pilah ada yang organik menjadi kompos, ada yang anorganik menjadi RDF, ada yang pakai sistem termal, ada yang jadi batako, udah jalan tes semua ini. Tapi saya yakin nggak lama lagi kita selesailah sampah di Kota Bandung ini. Baru masuk ke tahapan pemulihan, terus masuk ke penormalan. Jadi nanti tidak boleh lagi ada orang membuang sampah TPS kena sanksi sama kita. Tapi sekarang saya lagi turun terus hampir tiap hari nih. Warga lapor, saya datang, selesai gitu. Kita tetap sambil berpikir, nanti selesai dulu lah. Kita musnahkan, kita selesaikan. Karena kemarin waktu posisi sampah di Gede Bage itu kan mengurangi iritasi kita teh. Padahal 5 rit jadinya dikurangin gitu kan. Jadi kita emang berpikir keras bagaimana menyelesaikan solusi ini. Tapi insya Allah saya yakin dengan niat ibadah bisa selesai semua masalah ini teh. Dengan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu teh. Baik. Tambahin lagi? Masih panjang jawabannya. Masih panjang pasti ya. Nggak akan cukup waktu 30 menit, harus berjam-jam kalau kayak gitu ya Kang ya. Betul ya. Nah Kang, ini yang terakhir aja nih. Pesan dari Kang Erwin terhadap warga Kota Bandung apa nih Kang? Ya tentunya kita sadari bahwa ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Tentunya pertama jangan lupa sholat ya, berdoa kepada Tuhan. Kedua mungkin tolong bantu program-program kami, karena walau bagaimanapun program-program ini perlu dukungan dari masyarakat. Dengan apa? Dengan kolaborasi. Setiap program yang kami lakukan di kelurahan dibantu oleh masyarakat. Makanya kami mengajak para ketua RW, ketua RT, masyarakat, tokoh masyarakat, semua pentahelix yang ada di Kota Bandung ini berkolaborasi dengan kami. Untuk apa? Memberikan kemaslahatan buat warga Kota Bandung seperti itu. Karena bagi saya Bandung bukan sekedar kota teh, tapi seluas kata. Karena Bandung ada dalam jiwa Kang Erwin. Selalu ada di jiwa gitu ya Kang. Baik Kang Erwin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami di CNN Indonesia Forward. Pemirsa, wargi Bandung dan Jawa Barat, demikianlah bincang saya dengan Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin. Dan saatnya untuk saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.